Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, minggu kita pada hari ini yaitu Minggu Quasi-Monogeneti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Dengan tema, dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati dan jiwa kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita saat teduh sejenak. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorai-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorai-sorailah bagi Allah Yakub. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, suruhlah Roh-Mu yang kudus itu ke dalam hati kami, agar kami memperoleh penghiburan oleh karena kebangkitan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Dan agar iman kami makin dikuatkan di dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami senantiasa mengingat bahwa
kami juga akan bangkit dari kematian. Seperti Yesus Kristus Tuhan kami yang telah bangkit dari kematian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang diambil dari kitab Wahyu pasal yang pertama ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-8. Kita baca secara bergantian, di ayat ke-8 kita baca bersama-sama. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan menerapi Dia. Ya, amin. Kita baca bersama. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 2 dan ayat 3. Jauhkan kami dari dosa, bagi
Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikan kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri padamu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa dan kelemahan kami. Tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang sedemikian, yang duduk di sebelah kanan tahta Allah yang maha besar di sorga. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan ayat 2. Ku merindukan
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma pasal ke-12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bara. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, dewasa saat ikut tenang bersama Yesus dalam
Kita berdoa. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengar suara panggilan-Mu. Kedatangan kami lewat ibadah ini dalam rangka merespon itu. Dan kami rindu apakah yang menjadi tugas panggilan kami. Ketika kami merespon suara panggilan Tuhan kepada kami. Kami rindu Roh-Mu yang kudus mengurapi kami satu demi satu. Agar kami semakin dimampukan nantinya semakin lebih bermisi lagi. Kami menolak gangguan-gangguan konsentrasi dari manapun asalnya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak itu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan dan melakukan perintah-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu Quasi-Modogeniti ini dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan membacakan dari sini. Silakan ikuti dalam hati masing-masing. Kalau judulnya adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu. Dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Saudara-saudari, demikianlah pembacaan Alkitab. Sebagaimana biasa saya akan memulai dulu khotbah saya dengan menyapa saudara-saudari dalam bentuk pantun ya. Kalau saya menyampaikan pantun di gereja orang Batak selalu ada responnya ya. Kalau di GKP mungkin kebanyakanlah imma tutu kan begitu ya. Tapi kalau ada orang Simalungun di sini ayam matongon. Kalau ada kalak karo buaten. Ada orang Jakarta lagi pulang ke Medan nostalgia ke GKP Pamen, bolehlah ya cakep begitu ya. Oke, baik, pantun yang pertama karena ini sore-sore, inilah pantunnya. Pajak sore, pasar minggu, selamat sore, selamat hari Minggu. Ini kok nggak ada respon. Seolah-olah nggak ada orang di sini ya. Sekali lagi saudara-saudari yang nggak sah pantunnya ya. Tolong jangan diam. Mana pernah orang Batak diam dengar pantun saudara-saudari. Kalau di pesta semangat kali kita kan, emma tutu, kami Simalungun, ay matongon. Di GBKP jarang memang sih buatan. Sekali lagi ya. Pajak sore, pasar minggu, selamat sore, selamat hari Minggu.
belum mewakili suara yang hadir di sini, Bah. Tapi nggak apa-apa lah ya, sudah lumayan ada peningkatan. Saya selalu berdoa saudara-saudari, setiap saya mau menyampaikan firman Tuhan di mana saja, saya mengambil waktu untuk katakanlah mohon tuntunan Roh Kudus. Bagaimana menyarikan pesan firman Tuhan pada hari Minggu itu juga dalam bentuk pantun. Saya mewarisi kemampuan ini dari kakek saya, yang adalah seorang pendeta pertama di GKPS. Saya baru menyadari itu paling kira-kira mungkin belum sampailah 10 tahun terakhir ini ya. Inilah pantun yang kedua yang menjadi summary dari khotbah sebentar lagi. Ada sungai Asahan, ada juga sungai Musi. Mari dengarkanlah suara Tuhan agar kita hidup dan semakin bermisi. Tetap juga nggak semangat ya. Ada apa dengan kita saudara-saudari? Wah, ini orang-orang muda semua ini. Sekali lagi dulu ya, agak semangat meresponnya. Ada sungai Asahan, ada juga sungai Musi. Mari dengarkanlah suara Tuhan agar kita hidup dan semakin bermisi. Saudara-saudari, pertanyaan yang pertama sejalan dengan tadi pembacaan Alkitab adalah bagaimana rupanya kehidupan umat pada waktu itu sehingga undangan ilahi dialamatkan kepada mereka. Kita lihat ayat pertama. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Bagaimana rupanya saudara-saudari kondisi mereka saat itu yang nanti mungkin akan sejajar dengan kondisi yang kita alami pada saat ini. Apakah mereka saudara-saudari memang secara katakanlah secara duniawi kekurangan untuk dinikmati, kekurangan untuk diminum, dimakan, kekurangan untuk dinikmati saudara-saudari. Karena apa? Karena mereka di pembuangan. Oh, jawabannya tidak. Karena ini firman Tuhan disampaikan menjelang akhir pembuangan. Setelah mendekati tahun yang ke-70, jangan bayangkan saudara-saudari bahwa orang Israel yang dibuang ke sana itu miskin-miskin. Tidak. Bahwa yang dibuang ke sana itu orang-orang pintar semua. Orang-orang yang punya skill saudara-saudari. Orang-orang yang sangat sehat, yang bisa diandalkan. Yang bisa keterampilannya dimanfaatkan saudara-saudari. Yang gak bisa tinggal di Israel waktu itu, di Yehuda. Sehingga saudara-saudari secara duniawi mereka itu sebagian sudah ada yang mapan. Dan yang mapan ini pun nanti gak mau lagi pulang mereka. Ngapain lagi pulang ke kampung halaman, toh sudah enak di sini. Sehingga kita bertanya saudara-saudari, apa rupanya yang dilihat Yesaya? Toh mereka di luar penuh, enggak kekurangan saudara-saudari. Apa rupanya yang Yesaya lihat, Nabi Yesaya lihat, sehingga dia mengatakan tadi ada undangan ilahi saudara-saudari. Mari datanglah yang haus dan yang lapar. Ketika saya persiapan bahan ini, saudara-saudari, saya lalu kemudian teringat pada lagu yang satu ini. Dan kalau Anda tahu lagunya, boleh juga ikut bernyanyi dengan saya ya. Kalau tahu lagunya, boleh ikut lembut saja. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah curam ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapat di sana, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Mari kita sama-sama pelan saja ya. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari
damai. Ke lembah curamku turun, 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 mencari damai. Namun airnya damai, tiada ku dapat di sana, kecuali saudara-saudari, apa sebetulnya pesan lagu ini? Pesannya adalah bahwa segala usaha manusia dalam rangka mencari apakah itu damai, hidup yang bermakna, hidup yang berisi di luar maupun di dalam, saudara-saudari, itu semata-mata adalah anugerah. Pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Dan inilah saudara-saudari yang dilihat oleh Nabi Yesaya pada bangsa itu. Secara materi enggak kekurangan, secara materi mungkin penuh karena ada yang sudah mapan di luar, saudara-saudari. Tapi di sini mereka yang dia lihat adalah kosong, saudara-saudari. Yang di sini mereka Yesaya lihat adalah yang kelaparan secara rohani. Lalu kemudian apakah solusinya kalau begitu? Ayat yang ketiga dikatakan, saudara-saudari, ayat yang ketiga, sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Garis bawahi saudara-saudari di sana, dengarkanlah. Kemudian sendengkanlah telingamu, dengarkanlah, lalu datanglah, kemudian diulang lagi, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Saudara-saudari, mungkin beberapa tahun yang lalu di gereja ini, saya pernah menyampaikan prediksi seorang hamba Tuhan yang di kalangan kami para teolog, jauh di atas saya umurnya, sudah memprediksi tahun 1960 apa yang akan terjadi di tengah-tengah dunia yang makin sekuler ini. Dia menulis buku dengan judul Secular City. Artinya apa? Kota-kota, negara-negara akan semakin sekuler, makin tidak butuh Tuhan lagi. Karena apa? Karena kita sudah penuh di luar, kita punya segala-galanya. Itu yang dia prediksi tahun 1960. Lalu lahirlah bukunya yang sangat terkenal di kalangan para teolog, The Secular City. Dan untuk membuktikan hipotesa itu, lalu dia mengamati apa yang terjadi di tengah-tengah gereja. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai 30 tahun. Wow, ini studi yang luar biasa panjangnya kan. Kalau Anda tulis skripsi, paling berapa bulan? 6 bulan. Kalau Anda tulis tesis mungkin ya 9 bulan. Untuk disertasi paling 1 tahun, saudara-saudari. Atau bahkan bisa lebih. Tapi bayangkan 30 tahun hanya untuk membuktikan kebenaran hipotesanya. Bahwa gereja-gereja akan makin ditinggalkan oleh jemaat. Karena apa? Karena dunia makin sekuler. Sudah penuh kita di luar. Apa yang enggak kita punyai? Untuk diminum, dimakan, dinikmati, jalan-jalan dan seterusnya. Apa yang enggak kita punyai? Ya, cincin emas berlian yang mau gini-gini Anda tanganmu silakan, kan begitu ya. Lalu dia kaget. Kenapa dia kaget, saudara-saudari? Setelah tahun yang ke-30, lalu dia kumpulkan semua data, dia tulis sebuah buku yang berjudul Fire from Heaven. Api yang turun dari surga, peristiwa turunnya Roh Kudus. Kisah 2, 42 dan seterusnya itu ya. Dan bahkan kisah 2 ayat 8 kalau saya tidak salah. Dia kaget, saudara-saudari. Ternyata hipotesanya benar. Tapi cuma 50%. Yang 50% lagi dia keliru.
Benar dia perhatikan ada banyak gereja-gereja Protestan semakin ditinggalkan jemaatnya. Silakan tanya kantor sinode GKPI berapa persen kehadiran jemaat tiap minggu. Kalau Pak Amin kan ini kasus khususnya ini kan begitu ya Bang ya. Ini special case-nya ini. Makanya kalau orang Jerman pemuda datang ke Sumatera Utara, ke Medan, selalu dibawa kemari. Sebagai apa ini contoh. Karena di Jerman saudara-saudari ya udah hebat lah 40 orang yang hadir. Paling sudah hebat 5 orang pemuda yang hadir. Makanya dibawalah mereka kemari. Saya sering melihat mereka datang kemari ketika ada kunjungan saudara-saudari ya mungkin sekali setahun, sekali 2 tahun. Partnernya GKPI dengan Jerman sana. Supaya nanti mereka pulang menceritakan ini. Tetapi saudara-saudari secara keseluruhan, baik itu GKPI, GKP SKBP Naboloni, GBKP yang di sebelah kita, tetangga kita, gereja-gereja mainline Protestan, termasuk di Eropa, di Amerika Selatan, mengalami apa yang dia katakan, kemerosotan kehadiran jemaat. Enggak ada yang sampai di rata-ratakan 50%, rata-rata di bawah 45%. Tetapi saudara-saudari, sebagaimana saya katakan tadi, dia terkejut. Karena semenjak tahun 1960 bermunculan yang kita sebut dengan gereja-gereja karismatik. Saya baru pulang, kami mengadakan kebaktian penyegaran iman di kampung, namanya Kampung Purbatongah. Kalau ada orang Simalungun di sini, kampungmu di Purba, tahulah kau di mana itu. Lalu bertetangga dengan namanya Purbadolok. Dan saudara-saudari di Purbadolok itu yang desa itu pun sekarang sudah ada gereja karismatik. Tadinya mereka hanya di kota-kota paling tidak, ya kota Madia. Sekarang tidak. Di desa-desa sudah masuk. Siapa yang beribadah di situ? Siapa yang jadi pendeta mereka? Tetap juga dari warga kami GKPS. Pertanyaannya saudara-saudari, mengapa? Ada apa? Jangan-jangan seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, berisi di luar, kosong di dalam. Lalu gereja Protestan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Mereka yang haus dan lapar secara rohani oleh gereja saudara-saudari. Tidak bisa dijawab. Sehingga ini apa? Mereka gemuk secara materi, kering, kurus secara rohani. Saya punya tradisi setiap tahun dalam rangka mengisi hidup rohani saya. Saya retreat 2 puasa. 7 hari sampai kadang-kadang 10-12 hari. Dan saya ajak pendeta-pendeta yang jauh lebih muda dari saya. Karena apa? Karena saya tahu apa yang mereka alami. Karena logikanya saudara-saudari, kalau hamba-hamba Tuhannya pun kering secara rohani, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan kekeringan rohani, kelaparan rohani jemaatnya? Gak mungkin saya bilang. Lalu pada waktu ibadah meditasi kami, satu orang menjerit, mau nangis. Ini pendeta loh, laki-laki bukan perempuan. Kalau perempuan oke lah ya, kan lebih diafeksi kan. Laki-laki kan lebih di sini. Menjorit-jorit, dia untung gak berguling-guling. Kenapa? Dia mengaku dosanya, Tuhan sudah berdosa, aku udah hancur hidup rohaniku. Selama ini Tuhan aku gak fokus melayani, tapi aku fokus untuk bertani. Jadi dia bertani, nanam jahe. Dengan harapan hitung-hitungan manusia. Kalau aku tanam sekian juta, nanti hasilnya mungkin 50 kali lipat. Lalu pada waktu panen, semua tetangganya panen jahe, harga lagi mahal, kecuali dia. Panennya hancur semua. Dan akhirnya dia terlilit hutang. Alih fokus dari melayani, menjadi kemudian berbisnis, berdampak pada hidup rohaninya. Puji Tuhan. Setelah itu saudara-saudari, kemudian dia lalu bertobat.
Itu yang diobservasi oleh Harvey Cox ini. Saya pernah saudara-saudari, kalau di kami Simalungun namanya partonggoan. Kalau di kita Tapanuli namanya partangyangan ya. Lalu saya sedang meneliti waktu studi S2 dan saya diizinkan meneliti di, kalau mereka bilang FA, Family Altar, di daerah Teladan. Lalu ketika saya masuk ke rumah itu, semua kaget. Yang mungkin gak semua, 90% kaget. Lalu mereka ngedumel mengatakan, Pak Pendeta, ini gak nyasar ini. Maksud kalian nyasar apa? Saya bilang, ini bukan tempat pertemuan GKPS. Lalu saya bilang, saya tahu, ini kan FA kalian. Sama-sama kaget kami. Mereka kaget, saya juga kaget. Kenapa saya kaget? 90% yang hadir di situ warga kami. Warga jemaat GKPS kami Teladan, saudara-saudari. Jadi sama-sama kaget kami. Hanya mengapa mereka ke sana? Jangan-jangan bukankah itu pertanda ada kehausan kelaparan rohani yang belum mendapatkan jawabannya. Dalam buku itu ada kisah. Saya percaya kalau di survei kalian di sini, apakah yang sedang kuliah, sudah tamat katakanlah kuliah, yang mungkin sedang mencari pekerjaan, pasti mimpi kalian adalah, Tuhan kalau bisa aku menjadi eksekutif muda lah. Dengan nanti kalau melamar pekerjaan, kalau boleh gaji pertamaku ini ya bukan lagi 7 digit, kalau bisa 8-9 digit ya. Ada kesaksian seorang pemuda dalam buku itu tentang apa? Tentang memang ketika dia mendengarkan suara Tuhan, lalu hidupnya kemudian diubahkan. Eksekutif muda yang tiap pulang kantor, ini di Amerika kesaksiannya ya, tapi ada dalam buku itu. Lalu dia pulang kantor selalu, karena jalan kaki sana kan dingin saudara-saudari ya. Sehingga nggak kayak kita di sini panasnya minta ampun. Nggak ideal pulang jalan kaki, mau berapa kilometer, kalau di sana dingin malah suka mereka. Lalu saudara-saudari setiap dia pulang, pergi dia ke bar, dia minum-minum, lalu habiskan uangnya di situ karena banyak uangnya, setengah mabuk dia pulang. Lalu lewat depan gereja, kemudian dia ngedumel dalam hatinya dan kadang-kadang dia keluarkan, dia katakan, bodoh kali lah kalian itu ya. Pemuda-pemuda yang latihan kur, bodoh, habis waktumu, mending kayak saya. Nanti pulang sampai rumah kalau belum mengantuk, aku main game online, judi online dan seterusnya. Lalu saudara-saudari, hari berikutnya sama aja. Hari berikutnya sama aja. Mulutnya ini bukan memberkati, tapi mengutuki. Kemudian saudara-saudari, pada satu hari, saat dia tepat berdiri depan pintu gereja dengarkan suara yang kor, tiba-tiba langkahnya berhenti. Dia mau paksa untuk bergerak, enggak bisa. Tiba-tiba saudara-saudari ada yang menggerakkan badannya. Kalau misalnya itu pintu gereja, dia jalan begini, saudara-saudari nggak bisa bergerak lagi, kemudian tiba-tiba ada yang putar badannya. Ada yang gerakkan kakinya melangkah ke dalam gereja yang selama ini dia bully. Duduk di bangku paling belakang. Hari yang berikutnya sama saja. Sampai akhirnya dia menemukan dirinya sudah ikut dalam kelompok kor itu. Sampai akhirnya dia menemukan hidupnya, saudara-saudara sudah berubah. Dia sudah meninggalkan hidup yang lama. Yang kalau pulang kantor, mabuk-mabukan, dia sudah meninggalkan hidupnya yang lama, yang kadang-kadang juga terlibat dengan judi online seperti yang sering terjadi sekarang. Ini kalau disurvei sekarang ini, berapa persen orang-orang muda yang terlibat judi online, yang terlibat pinjaman online, dan lain sebagainya. Tuhanlah yang tahu ya. Tetapi lewat kesaksiannya itu mau disampaikan pesan firman Tuhan. Oh sungguh benar. Ketika akhirnya dia mendengarkan suara Tuhan, saudara-saudari, ada yang berubah. Kalau Anda dan saya ingin diubahkan Tuhan,
Kita ini kan masih suasana Paskah. Yesus bangkit meninggalkan kubur kosong. Yesus bangkit meninggalkan hidup yang lama yang disimbolkan dengan kubur kosong. Ketika Yesus yang bangkit itu, suaranya engkau dengarkan, engkau datang kepadanya. Saya yakin dan percaya hal yang sama akan engkau alami. Engkau akan dimampukan apa meninggalkan hidupmu yang lama. Apa hidupmu yang lama, kau tahu itu apa. Yang paling menakutkan bagi orang tua di samping drugs, saudara-saudari, adalah yang tadi itu ya, judi online. Saya ditelepon oleh seorang vikaris ini loh, calon pendeta berarti kan. Pak pendeta, kenapa? Saya bilang. Ada apa dengan diriku? Kenapa? Saya bilang. Iya, aku ini oleh orang tuaku disuruh keluar dari calon kependetaan. Kenapa? Karena aku terlibat judi online. Dan aku terutang sampai ratusan juta. Kalah judi, muncul pinjol. Ini kan satu paket nih ini. Nomor-nomor orang tua sudah mereka rekam, saudara-saudari ya. Mungkin mereka punya cara bagaimana mendapatkan itu. Lalu orang tuanya kemudian dihubungi, ini anakmu punya utang sekian ratus juta. Saya nggak bisa membayangkan, saudara-saudari, ketika dia ketika dia berdiri di mimbar lalu khotbah. Apa yang kau rasakan? Saya bilang, iya Pak, aku nggak pede lagi khotbah sekarang. Aku merasa bersalah. Lain yang ku khotbahkan, lain yang ku kerjakan. Saya bilang, ambil waktumu lebih banyak. Kau berdoa, kontemplasi, dengar suara Tuhan, saya bilang. Karena hanya dengan kau dengar suara Tuhan sungguh-sungguh, lalu kau datang berserah kepadanya, maka hidupmu akan diubahkan. Kita baca dulu firman Tuhan, saudara-saudari. Kalau engkau mengalami kesulitan berubah, ambil waktu lebih lama. Untuk apa? Duduk dengarkan suara Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tadi dibacakan Roma pasal 12 ayat 2. Menarik saudara-saudari kalau dikaji dalam itu. Ada satu kata di situ yang ketika nanti dibaca bahasa aslinya adalah kata metamorfose. Anda akan teringat dengan pelajaran biologi. Apa saudara-saudari? Ulat, kepompong, kupu-kupu. Roma 12 ayat 2 mau mengingatkan kita bahwa perubahan itu juga bisanya berangsur-angsur. Kuncinya hanya satu, Anda berikan waktumu untuk apa? Lebih sungguh-sungguh mendengarkan dan datang kepada Tuhan. Gak ada nasihat yang bisa merubah orang, gak ada saudara-saudari. Gak ada. Hukuman bisa merubah orang. Lihat aja Tanjung Gusta. Apakah tiap bulan penghuninya makin berkurang? Oh tidak saudara-saudari, makin bertambah. Mereka dapat hukuman kan? Kami punya pelayanan ke sana, saudara-saudari, yang paling banyak Anda tahu kejahatan apa di sana? Drugs, narkoboy. Kadang-kadang sedih juga karena ada kebaktian sekali seminggu di sana. Tetapi saudara-saudari nanti begitu keluar lalu jatuh lagi. Sehingga kembali pada pesan firman Tuhan, mari buka telinga, dengarkan, datang kepada Tuhan. Hanya itu saja yang bisa saudara-saudari mengubahkan kita. Hanya persoalannya adalah sesetia apakah kita datang lalu mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Saya berulang-ulang mengatakan survei ini dan saya nggak bosan-bosan mengatakannya. Tadi kalau misalnya indikatornya hadir di bawah 50%. Kalau indikatornya kita dengarkan lalu datang untuk diubahkan. Kalau doa 50%. Tapi kalau bersaat teduh, bermeditasi, meditasi Kristen bukan kosongkan pikiranmu, jangan ya. Itu meditasi Hindu itu. Kristen gak pernah meditasi mengosongkan pikiran. Bahaya kalau kosong pikiranmu.
Apalagi kosong pikiranmu, kosong pula kantongmu, kan gawat kita kan. Tapi meditasi orang Kristen, pikirannya ini jalan, merenungkan firman Tuhan. Ada tuntunan firman Tuhan. Ya beda sama Hindu. Kosongkan pikiranmu nanti masuk pula setan iblis, kan gawat itu. Lalu saudara-saudari berapa persen? Cuman 17%. Sehingga kalau itu indikatornya 3. Kita mendengarkan, datang kepada Tuhan, lalu mengikuti perintahnya, hanya 38%. Jangan-jangan saudara-saudari itu yang menjelaskan mengapa saudara-saudari tingkat kehadiran di gereja kita belum seperti yang kita harapkan. Lalu kalau itu setelah diubahkan Tuhan, apa selanjutnya? Ayat 4 dan 5 mengatakan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi bermisi saudara-saudari, tidak hanya sekadar untuk diubahkan kepentingan pribadimu saja, bukan. Tapi agar supaya yang diubahkan itu, saudara-saudari, setelah dipuaskan, dikenyangkan secara rohani, lalu kemudian engkau pergi bermisi. Enggak bisa disangkal saudara-saudari bahwa yang paling lemah, pilar gereja yang paling lemah adalah di misi. Kalau GKPI terkenal dari dulu ya, sudah cukup bagus bermisi ke suku anak dalam dan lain sebagainya. Saya dikirim beberapa video saudara-saudari bagaimana bermisi ke sana. Ketika hujan lumpur luar biasa, kaki begitu menginjak sampai lutut. Waktu diangkat kakinya sepatunya ketinggalan. Jatuh biasa, ketimpa sepeda motor juga biasa saudara-saudari. Dan GKPI saya pikir di depan bersama HKBP, kami baru muncul belakangan. Tapi saudara-saudari, kalau kita mau jujur, lihat aja anggaran-anggaran gereja, kemana yang paling banyak. Yang paling kurang diperhatikan adalah anggaran untuk bermisi. Lalu kita diingatkan firman Tuhan pada hari ini, kalau kita datang ke gereja saat ini, Tuhan aku merespon suara panggilanmu. Lalu Tuhan mengatakan kepada kita lewat firman ini, sudah seberapa setiakah engkau mendengar suaraku? Sudah seperti apakah engkau menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu? Sudah sejauh manakah engkau sungguh-sungguh sudah berkuasi mode geniti yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan firman Tuhan sebagaimana anak bayi yang saudara-saudari haus dan lapar. Sejauh manakah kita seperti itu? Survei yang tadi mengatakan masih jauh panggang dari api. Untuk itu saudara-saudari, mari ambil komitmen. Mari bertekad saudara-saudari. Supaya apa? Supaya hidupmu sungguh-sungguh diubahkan dan makin diberkati. Mari makin setia untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena dengan suara itu saja engkau bisa diubahkan. Tanpa itu, maka hidupmu akan sama. Datang kemari, pulang dari sini sama saja. Tapi kalau engkau mengambil komitmen pada sore hari ini, Tuhan aku janji, aku akan lebih sering, lebih setia mendengarkan suaramu, lebih sering setia bersaat teduh, nanti alami kuasanya yang mengubahkan itu. Maka engkau akan dipindahkan dari hidup yang lama ke hidup yang baru. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa kami. Berikan kepada kami kekuatan ekstra untuk lebih setia membuka telinga kami, untuk lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan, mendengarkan tuntunan suara-Mu. Mungkin selama ini kami rindu mengalami perubahan, tapi kami masih kurang membuka telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu. Telinga kami lebih terbuka kepada suara-suara dunia ini. Telinga kami lebih terbuka kepada suara-suara keinginan hati kami, ketimbang lebih terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan. Sehingga pantaslah hidup kami
hingga saat ini belum berubah. Karakter yang lama, kebiasaan yang lama masih tetap menempel pada kami. Biarlah pada sore hari ini kami mengambil komitmen untuk lebih membuka telinga kami kepada suara Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Inilah doa kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang berkuasa mengubahkan hidup kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih bermisi lagi. Kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang terbit. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, dirinya air hidup yang kekal. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang terbit. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita untuk menyerahkan persembahan kita diambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita.
Kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.